Halo Kompas Mania, jangan lupa di like videonya dan juga komen dan subscribe. dan share kepada Kawan-kawan dan keluarganya. Terima kasih. Shalom Alaikum, selamat datang di Sandrospen Podcast SMA Swasta Panca Setia Sintang. Pada hari ini kita kedatangan tamu-tamu istimewa kita dari tim multimedia SMA Swasta Panca Setia Sintang. Kompas Mania, mau tahu siapa mereka? Mari kita dengarkan perkenalan mereka satu persatu. Silakan. Halo Kompas Mania, Assalamualaikum. Saya Tony Santoso, koordinator tim multimedia SMA Swasta Panca Setia Sintang. Saya Ari sebagai editor. Saya Fani sebagai tim kreatif. Saya Alex sebagai editor. saya Arnold sebagai kameramen. Saya Adriana sebagai tim kreatif. Saya Rio Andika sebagai kameramen. Oke, terima kasih kepada tim multimedia yang sudah memperkenalkan diri kepada kita semua Kompas Mania. Dengan ini kami Komunitas SMA Swasta Panca Setia Sintang meresmikan penggunaan Sandrospen Podcast pada hari ini, Rabu 10 Agustus 2022 dinyatakan resmi dibuka. di mana kita Berguna di Sandrospen Podcast. Kami, OSIS SMA Swasta Panca Setia Sintang. Kami, Duta Sandrospen SMA Swasta Panca Setia Sintang, mengucapkan selamat dan sukses atas launchingnya Sandrospen Podcast SMA Swasta Panca Setia Sintang. di mana kita Berguna betuma di Sandrospen Podcast. Assalamualaikum Kompas Mania. Pada hari ini kita telah meluncing Sandrospen Podcast SMA Swasta Panca Setia Sintang. Lalu pada kesempatan ini di studio ini sudah hadir bersama kita ya, orang-orang hebat ini kita undang khusus untuk menjadi narasumber kita semua pada kesempatan ini. Sebagai awal, saya persilahkan kepada kedua narasumber yang istimewa ini untuk bisa memperkenalkan dirinya masing-masing. Silakan. Baik, Romo, terima kasih. Kompas Mania, Assalamualaikum. Apa kabar? Luar biasa. Yes, yakin esok sukses. Saya Tony Santoso, koordinator tim multimedia. Saya Felicia Wevani sebagai tim kreatif di multimedia. Oke, terima kasih sudah berkenan hadir dan berkesempatan untuk menjelaskan kepada Kompas Mania terkait Sandrospen Podcast yang baru saja kita launching pada hari ini. Baik, ada beberapa yang mau saya diskusikan bersama. Nanti kita santai saja ya, jadi tidak usah terlalu tegang ya. Jadi santai saja, dibawa santai. Oke. Sambil berdialog santai, nanti silahkan kita bersenda gurau bersama. Jadi pertanyaan yang pertama yang mau saya tanyakan, bisa tidak diceritakan kepada Kompas Mania terkait dengan pemberian nama, mengapa kok Sandrospen Podcast? Mengapa nama Sandrospen? Mungkin bisa dijawab, silakan.
Oke, Kompas Mania, kami memberi informasi pertama mengapa kami memilih nama ini. Sunrose itu singkatan dari Santa Rosa Venerini, ya, Santa Rosa Ya, Venerini. Santa Rosa. Namanya aja sudah Santa. Jadi orang hebat. Beliau juga menjadi pelindung sekolah kita, ya, yang diperingati setiap tanggal 7 Mei, ya, tanggal 7 Mei. Jadi kita memilih Santa Rosa Venerini sebagai nama podcast karena beliau ini yang kami tahu mau sangat hebat. Dia luar biasa kan? Dia menginspirasi Iya, juga menginspirasi. dan dia juga merupakan salah satu santa yang ikut ada juga di dalam dunia pendidikan. Iya, betul sekali. Luar biasa Romo. Jadi teladannya kemudian memberi kami motivasi ya, seperti itu juga. Betul ya, Bani? Betul sekali. Ya, terima kasih sekali. Jadi luar biasa sekali berarti nama yang dipakai itu ya, luar biasa sekali. Terkait dengan tagline-nya. Jadi bisa dijelaskan tadi dalam bahasa setempat atau bahasa lokal mungkin bisa dijelaskan gitu kan. Jadi kan tagline-nya nanti kita praktekkan bersama ya. Iya. Jadi apa kira-kira maknanya dan juga artinya kira-kira bisa dijelaskan kepada Kompas Mania. Bu Bani bisa sebutkan dulu tagline-nya apa? Tagline-nya podcast di Sunrose ini itu berciri khas sekali ya Romo, karena menggunakan bahasa daerah ya. Jadi bahasa daerahnya itu begurau betunga. Jadi begurau itu sambil bercanda gitu kan ya Pak ya, arti begurau bercanda. Kemudian pokoknya seru-seru aja lah podcast ini, ada yang saling menegangkan lah pokoknya. Kalau betunga berarti sambil ngobrol, sambil bercanda, Menyapa, sambil menyapa, sharing juga dengan teman-teman Kompas Mania yang ada di luar. Begura Betunga itu kan bahasa daerah. Jadi ini salah satu implementasi dari kurikulum khas kita ya Mo. Jadi kita sudah menerapkan kurikulum khas di mana peserta didik dan juga guru-guru diajak untuk menghargai, menjunjung tinggi budaya-budaya. Salah satunya bahasa. Jadi harus kita lestarikan ya Mo. Betul. Tradisi, adat istiadat atau Ya. bahasa daerah itu jangan malu lah untuk kita gunakan setiap harinya. Ya. Karena dari manapun kita berasal, ya kita harus mencintai Iya, betul. ya budaya dan khasnya kita sebagai. Supaya Kompas Ya. Mania nggak penasaran, kita ucapin bareng-bareng Iya. Ya, Ya, Gimana Mo, ya? Romo? Ayo, gimana? Ya, silakan Mari. Biar lebih seru. Ya, ya. Oke, dipraktikkan Ya. sekali ya. Ya. Oke. Oke, kita hitung 1 sampai 3 ya. Iya, 1, 2, 3. Begurau Betunga di Sunrose Podcast. Oke. Ya, jadi begitu Romo. Iya. Oke, terima tagline-nya. kasih. Ternyata maknanya juga luar biasa ya, Mm. untuk melestarikan, Ya, melestarikan betul kearifan sekali. lokal kita begitu. Lalu yang mau saya garis bawahi di sini kan podcastnya kan walaupun tagline-nya seperti itu, tetapi isinya pasti isinya yang bermanfaat gitu kan, yang kita bagikan kita juga usahakan bermanfaat, untuk ya. berkualitas Itu semua sudah ya pasti, kontennya ya. Romo. Jadi kita selalu berusaha. Artinya yang berkualitas dibawa dengan santai, Santai, gitu ya. betul. Oke, baik, terima kasih. Lalu pertanyaan berikutnya, bisa nggak diceritakan kepada Kompas Mania terkait dengan apa sih yang melatar belakangi dan juga tujuan didirikannya studio Sunrose Podcast di SMA Swasta Panca Setia Sintang ini? Iya. Silakan, Oke. mungkin Bapak Ketua bisa Ya, menceritakan jadi alurnya. latar belakangnya begini Kompas Mania. Kita melihat situasi sebelum ini ya Romo. Jadi Ya. banyak dari antara kita terutama guru-guru dan murid itu memiliki keterbatasan dalam hal menyampaikan informasi, mengutarakan pendapat di kelas. Jadi itulah alasan mengapa kami berpikir bagus untuk membuat studio atau podcast ini. Kedua, kami juga melihat di mana ada banyak kegiatan yang diselenggarakan oleh sekolah, tapi tidak dipublikasikan karena keterbatasan media ataupun sarana. Jadi untuk itu kami berpikir juga, kayaknya kita harus membuat podcast supaya kegiatan itu bisa dilihat orang lain, bisa dilihat Kompas Media Iya, tentunya kan. Jadi bisa dikatakan podcast ini adalah wadah, Ya, wadah wadah. bagi teman-teman sekalian yang mau bisa berkesempatan untuk membicarakan pengalaman-pengalaman mereka, kemudian bisa juga memberikan motivasi, Betul gitu sekali. ya.
Ya. Dan juga bisa juga kalau mungkin Romo kalau ada mau promosi usaha atau bisnisnya juga bisa di sini. Kami menampung semua apapun itu. Betul. Iya, Asal iya, iya. masih dalam konteks positif ya. Betul nggak Pak? Ya. Kalau latar belakangnya seperti itu, jelas tujuan kami Romo untuk menjadikan studio ini dan podcast ini sebagai media pembelajaran, Ya. di mana nanti anak-anak berlatih Ya. bagaimana berbicara dengan baik, Ya. misalnya seperti Public itu. speaking-nya Public bisa speaking-nya lebih harus diasah ya. itu ya, harus diasah lagi di sini mau. Jadi kita Tetapi ini sasarannya kan bukan hanya anak-anak saja ya. Betul Guru-guru sekali, juga Ya, harus betul. dilibatkan guru juga itu ya. pasti. guru-guru juga nanti dilibatkan Iya. bagaimana cara berbicara, berkomunikasi ke publik misalnya seperti itu, atau menyampaikan hal-hal penting berkaitan dengan isu-isu yang kontekstual ya, yang relevan saat ini. Ya. Itu Romo. Oke, berarti boleh dikatakan bahwa studio dan juga Sanrospen Podcast ini sebagai sebuah media pembelajaran dan Betul. juga anak-anak berlatih begitu ya Iya. untuk bisa tampil begitu. Dan juga tentu saja podcast ini juga berkesempatan bagi sekolah untuk mempublikasikan segala program-program Iya. begitu ya. Jadi Iya. program Bentuk yang sudah promosi, dilaksanakan ya. begitu sebagai bentuk promosi. Oke, baik. Untuk selanjutnya, jadi jangan tegang ya. Jadi Iya, santai santai saja ya kita. Karena kita istilahnya tadi itu betunga, begurau betunga di Di Sanrospen Sanrospen Podcast. Podcast. Ya. Ya. Untuk para Kompas Mania, saya mau bertanya lagi nih. Masih ada beberapa pertanyaan ya yang mau kita sampaikan dan tanyakan kepada dua narasumber kita ini. Nah, kira-kira agenda jadi ke depan itu berupa apa saja? Adakah program-program yang memang sudah dirancang oleh tim multimedia ini untuk ke depannya terkait dengan podcast ini? Bisa dipaparkan agenda apa saja dan juga program-program inovatif apa saja yang mungkin sudah dirancangkan oleh tim kita? Baik Kompas Mania, kami sudah merancang ya, membuat skema bagaimana perjalanan atau proses podcast kita nanti. Jadi setiap bulan kita sudah sepakat untuk membuat konten, ya kan, Bu Fani? Konten yang menginspirasi. Ya, dengan tema-tema tertentu. Ya. Tertentu dengan narasumber-narasumber Narasumbernya yang juga kalah berbeda hebat. ya. Oh, Jadi iya. nanti Iya. narasumbernya bukan dari kita saja, Mama. Jadi Iya. kita mengundang banyak orang yang Iya. punya kompetensi tertentu. Ya. Misalnya, Mungkin Kompas Mania juga nanti Ah, bisa oh kami iya, undang betul. Ya. ya, yang mungkin ada bakat di seni musik atau seni tari, lukisan, atau mungkin ada sesuatu yang membanggakan yang berdasarkan pengalaman-pengalaman juga nanti bisa kami undang. intinya supaya Kompas Mania yang punya kompetensi itu bisa berbagi, bisa Iya. menginspirasi Iya, kan, bisa memotivasi berbagi, kita semua. menginspirasi. Ya. Untuk misalnya alumni dan juga misalnya pihak-pihak lain yang punya kepentingan terhadap dunia pendidikan, kira-kira juga bisa menjadi narasumber ya. Ya, itu pasti. bisa. Kita usahakan ya. Ya. Nah, Kita kalau akan- misalnya kurang duit ya kita minta ke sekolah-sekolah. Itu pasti ya. Ya pasti ya Pak ya. Jadi tidak terbatas hanya pada internal saja ya narasumber, tapi juga dari pihak luar juga ya. Luar juga akan- Karena banyak sekali Kompas Mania dan juga alumni yang sudah sukses di sana dengan bidang kerjanya masing-masing ya. Jadi luar biasa sekali ini. Ya. Lalu yang berikutnya, apa harapan ya dari tim multimedia ini untuk Bapak dan Ibu guru serta para siswa-siswi sekalian terhadap Sanrospen Podcast ini? Harapannya apa kira-kira? Dari saya dulu ya Pak ya. silakan. Kalau saya pribadi mewakili teman-teman di tim multimedia, kalau berbicara tentang sebuah harapan, terutama bagi guru-guru yang ada di komunitas SMA ini, saya berharap kedepannya juga mereka bisa menuangkan ide-ide atau pikiran-pikiran mereka Romo Ya. untuk membantu kami, misalnya memberikan ide yang kreatif lah, mengarahkan nanti begini-begini ya, atau kami siap membantu atau apa, kami sangat senang, sangat terbuka dengan mereka. Dengan harapan juga mereka bisa mencari narasumber atau memberikan informasi juga kepada kami ya Pak ya. Betul sekali. Kira-kira narasumber siapa yang cocok untuk kami undang ke Ya. Sanrospen Podcast ini.
Ya, ya. Intinya kami mengajak, berharap sungguh-sungguh Bapak Ibu guru mungkin atau yang lain bisa terlibat aktif. Iya, bisa jadi hostnya Bisa juga bisa untuk menjadi narasumber. host seperti Tapi yang ke depan sekarang. itu ada potensi misalnya guru itu di casting untuk bisa menjadi host atau Iya. juga siswa. Iya, Betul bisa, sekali, bisa. Roma. Siswa, Oke. guru nanti akan kami libatkan semua. Oke, luar biasa sekali Ya. Kompas Mania jadi pengalaman mereka. Nah, ini yang Keterlibatan tim, Iya. keaktifan tim misalnya dalam membuat desain ruangan ini misalnya itu kan terlibat semua ya. Nah, Dalam membuat konsepnya juga, konsepnya seperti juga. apa, skripnya juga Iya, seperti betul. apa, Iya. kedepannya ide-ide yang harus kita keluarkan itu apa, Mhm. rencana harapannya itu pasti ada. Iya. Kerjasama sih, Iya, Romo yang kerjasama pasti. ya, saling Ya. kolaborasi ya. membuat kita merasa suka ya, Iya. senang bahagia kalau semua tim itu terlibat. Iya. Itulah letak Iya. kebahagiaan Ya, bisa atau sukanya dikatakan kami di situ. Romo. Puji Tuhannya itu ya Pak ya, maksudnya di tim multimedia ini kerjasamanya juga luar Betul biasa. sekali terasa ya. Iya. Terasa kekeluargaannya itu. Iya, iya. Mungkin ada cerita yang unik, yang menarik terkait dengan proses pembuatan studio ini yang mungkin juga menggelitik buat kita juga gitu bisa menjadi Teman-teman inspirasi. di balik Ya, layar mungkin itu dengan udah kita beli segala bahan itu Ketawa-ketawa. seperti apa? Iya. Coba ya. Jadi kalau begitu kita ngobrol yang dukanya ya, Romo, ya. Boleh, Karena boleh, boleh. ada dukanya itu karena Iya, sukses itu juga dibangun dari Iya. duka. prosesnya Oke, juga silakan. panjang kan. Iya. Kita mulai dari konsepnya dulu. Hmm. Konsepnya itu sudah ada konflik di situ teman-teman. Jadi ini konsepnya begini, lalu kepala sekolah jangan nih begitu. Jadi ada konflik di Kepala situ. sekolah ini kurang ajar. Siapa sih kepala Tenang, sekolah? tenang. Kalau hari ini bukan yang mana? kalau hari ini bukan konflik yang aneh ya seperti kasus-kasus yang viral ya bukan, tapi Bukan, konflik bukan dong. perbedaan pendapat. Itu kan Iya. biasa kan. Iya. Jadi membuat konsep itu sudah berbeda, tapi ya karena kita didukung oleh kepala sekolah apapun ya sampai hari ini konsepnya jadi begitu ya. Mulai dari itu. Kemudian mungkin ada kru di belakang layar ini juga mengalami hal yang sama. Misalnya belanja. Ini kan bertahap ya, jadi Ya. bertahap. Jadi kita belinya minta duitnya tiba-tiba. Iya, bisa tiba-tiba. Nah, minta duit Romo, minta duit kepala sekolah. Nah, diberi tapi ngomel. Karena yang lain kan minta uangnya kan pakai proposal. Kami nindak kawan-kawan ya. Langsung tembak langsung. Langsung tembak Romo, ya. langsung. Nah, jadi Kamu minta duit segini. kepala sekolah marah, jengkel. Ya sudahlah kita ini kan karena ya Jadi kadang minta uangnya juga takut-takut. takut lagi gitu kan. Nah, jadi ya begitulah dukanya ya. Kita tanggung juga omelan lalu apa yang ditujukan kepala sekolah bukan hal yang negatif ya, tapi membuat kita belajar juga bahwa kita harus diperhitungkan semuanya kan dalam membeli atau usaha ini seperti itu. Terkadang juga kita harus membagi waktu ya Pak ya antara Iya, mengajar betul. dengan Iya. mempersiapkan hal-hal yang ada di ruangan podcast ini. Ya, karena kan setahu saya kan guru-guru ini kan semua juga kan Iya. punya Iya, jam betul. setiap hari masuk ke kelas. Semuanya pasti. Lalu bagaimana sih kira-kira dari kedua ini untuk mensiasatinya ya agar jam pelajaran di kelas juga tidak ditinggalkan, ini kan kewajiban begitu kan, lalu juga bagaimana bisa menyisihkan waktu untuk terlibat di multimedia. Mungkin bukan ini. Kalau berbicara tentang membagi waktu, kita harus memproses juga kan Romo. Maksudnya ini juga kan tanggung jawab kita di podcast ini bagaimana mengkhususkan. Sedangkan untuk proses pembelajaran itu kan proses yang wajib. Ya, kalau biasanya kalau misalnya kelas ditinggalkan atau apa, biasanya itu minta guru pengganti untuk menggantikan sementara waktu. Misalnya materinya udah ditentukan, memberi tugas. Kalaupun tidak memberi tugas, mengajak siswa untuk sekreatif mungkin membuat video, tapi ada hubungannya dengan pembelajaran. Itu kalau misalnya kita tinggalkan Ya. kelasnya. Tapi yang penting ada tanggung jawab guru pengganti. Itu harus wajib Romo. Ya, Ya. Oke, mungkin dari Bung Todi mau bertanya? Kalau dari saya sih mengenai bagaimana cara mensiasatinya ya itu tadi hampir kurang lebih sama ya Romo. Jadi kadang memanfaatkan waktu jam kosong atau misalnya kalau waktu mengajar lalu tiba-tiba harus belanja memberi tugas atau memberi apa namanya berkomunikasi dengan guru yang Ya. piket misalnya supaya mengisi supaya kelas itu tidak kosong. Iya, gitu. betul. Jadi Ya.
tercover lah untuk kegiatan ini, tidak terlalu Ada jam kosong Ya. ke sini. langsung ke sini. di ruang Karena ini. ruangannya kan di lingkup sekolah ya, Adem. enaknya Adem begitu juga. ya. Ruangannya. Kebetulan juga di sini enak, jadi Iya. enak. Oke. Kira-kira rasanya setelah di launching, lalu sudah melihat tadi pengalaman suka dan dukanya kalian itu setelah di launching ini, rasanya tuh bagaimana begitu? Puas ya Pak ya. Puas banget. Puas ya? Tentu Puas senang ya. sekali ya. Senang ya? Karena hasilnya itu nampak nyata, hasil kerjasama dengan teman-teman juga. Tidak lupa juga menghargai jerih payah Romo, teman-teman semua yang terlibat itu luar biasa Romo. Iya. Berbayar sekali. Iya. Karena ini sudah launching, pokoknya harapan kita Iya. untuk membangun Sunrise Band Podcast ini sangat disyukuri sekali Romo. Puji Tuhan ya Pak ya. Ya betul. Sebetulnya kita belum selesai ya. Iya, belum selesai. Tapi Masih- sebaliknya kayaknya kita baru mulai. Ya kan Bu ya? Baru di awal. Iya baru di awal. sekali. Jadi kerja kita makin keras, makin banyak Iya. nanti kan. Masih banyak harapan, tanggung Iya, jawab ke depannya. betul. Oke, baik. Adakah pesan untuk Kompas Mania yang menyaksikan Sunrise Band Podcast hari ini? Dan ini hari yang sangat spesial ya karena kita meluncingnya. Mungkin ada pesan dari tim multimedia untuk Kompas Mania. Pertama, kami menginformasikan ke teman-teman Kompas Mania, kita punya media sosial, YouTube, Instagram, Facebook juga ada ya. Facebook. Ya, kami berpesan kepada Kompas Mania semuanya dimanapun berada, silakan menanti-nantikan kapan informasi kami berikan. Misalnya di YouTube, di Facebook atau di Instagram. Itu Atau media pertama sosial ya, lainnya. betul. Dan kami minta seperti yang dikatakan Bu Fani atau Kak Romo tadi terlibat ya. Jadi kami minta Kompas Mania, guru, siswa, alumni atau siapapun yang peduli terhadap dunia pendidikan bisa menghubungi kami ya untuk terlibat di sini menjadi host, menjadi narasumber gitu ya. Intinya kami berpesan atau berharap ayo kita sama-sama terlibat menyukseskan program Sunrise Band Podcast. Oke, Ya, mungkin karena- dari Ibu Fani. Ya, bagaimanapun komunitas SMA Pancasila atau Kompas ini kan satu keluarga. Ya, dalam satu keluarga itu tentunya sharing itu pasti, berbagi pengalaman, suka duka, apapun yang terjadi, baik itu di luar dunia pendidikan atau pengalaman lainnya, itu berbagi informasi itu sangat penting. Kenapa? Yang nonton kita juga kan nggak 1-2 orang Iya. saja kan, itu pasti banyak. Iya. Jadi bisa dikatakan bahwa ini adalah wadah yang diberikan kesempatan kepada kita untuk menceritakan pengalaman-pengalaman kita yang ada. Oke, jadi nanti kira-kira dijadwalkan dalam 1 bulan itu berapa kali kira-kira mau kita kegiatan seperti ini? Kita sepakat 1 kali ya, 1 kali dalam 1 bulan. Jadi kita membuat konten dengan tema yang sudah disiapkan kita ya, Romo. Jadi dan tema itu nanti disesuaikan dengan isu-isu yang relevan. Misalnya bulan ini apa, misalnya kejadiannya apa, itu kita ngobrol santai, Isu yang bergurau betunggak di update, situ kita. pokoknya yang update, Yang update juga. terbaru. Ya. Ya. Oke, baik. Terakhir mungkin kita ulangi lagi kan, Kompas Mania mungkin sudah lupa. Iya, lupa itunya, Tagline-nya apa tadi ya. tagline-nya ya. Tadi. Saya mau ikut juga nih. Oke, kita sama-sama ya. Oke. 1, 2, 3. Bergurau betunggak di Sunrise Band Podcast. Mungkin kita bisa ulangi lagi ya. Oke, Rama. Lalu saya tambahkan di mana kita, lalu kita Ah, ya. iya, Oke. siap. Baik, di mana kita? Bergurau betunggak di Sunrise Band Podcast. Baik Kompas Mania, kita sudah berbicara banyak hal terkait dengan tim multimedia SMA Swasta Pancasetia Sintang. Ternyata mereka bekerja luar biasa yang menghasilkan sesuatu yang bisa kita saksikan sekarang ini ya. Dan juga terima kasih kepada Kompas Mania yang sudah subscribe YouTube-nya kita. Silakan nanti dilihat ya di YouTube kita juga ya. Juga saya mengucapkan terima kasih banyak sudah berkenan menjadi narasumber. Terima kasih juga ya, kembali. ya, dan semoga kita semua bisa bekerja maksimal lagi
bisa lebih inovatif lagi, menginspirasi banyak orang di luar ya terkait dengan komunitas SMA Swasta Panca Setia Sintang ini. Baik para guru maupun para siswa kita berkolaborasi bersama sehingga jadi podcast ini menjadi sebuah sarana media pembelajaran dan juga media informasi promosi sekolah terkait dengan program-program yang kita laksanakan. Biar terkenal ya Om kayak Iya. podcastnya Deddy Kobuser. Amin lah. Kita aminkan. Amin. Oke, baik. Saya pikir itu saja. Terima kasih sudah hadir sekali lagi dan kepada Kompas Mania saksikan kita di podcast Sandrospen SMA Swasta Panca Setia Sintang. Oke, terima kasih. Terima kasih Romo. Bye. Sampai ketemu. Ya, Felicia Fani Nah, teman aku dulu sebagai kerja di sini. Saya Alexander Triweldia. Sebagai editor. Saya Abnul. Dia bukan namanya. Tim podcast.